K3 bekerja di ketinggian, standar BNSP. Jadi berdasarkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia atau SKKNI nomor 325 ya, 325 tahun 2011. Ini dikeluarkanlah, diatur standar untuk keselamatan dan kesehatan kerja saat bekerja di ketinggian. Jadi SKKNI ini terdiri dari 11 unit kompetensi. Nah, nanti di sini dibagi lagi ya. Ada teknisi, teknisi berarti petugas yang bekerja di lapangan. Itu standar kompetensi kerjanya ada 7 unit kompetensi. Kemudian ada pengawas, K3 bekerja di ketinggian, itu 9 unit kompetensi. Lalu ahli, ada 11 unit kompetensi. Jadi keseluruhan unit kompetensi itu di ahli. Gitu. Oke, kita review dulu ya. Apa itu SKKNI? SKKNI ini adalah Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Jadi standar ini yang menjadi acuan untuk menguji seseorang atau seorang pekerja itu berdasarkan skema yang diambil. Nah, kalau skema K3 bekerja ketinggian berarti diambil SKKNI nomor 325 tahun 2011 ya. Jadi ini adalah suatu parameter ya. SKKNI satu parameter untuk mengukur seorang pekerja berdasarkan skemanya apakah dia menguasai ya sesuai dengan standar tersebut atau belum. Jadi kalau dia kuasai, maka mungkin langsung dinyatakan kompeten. Dan kalau dinyatakan kompeten, akan diterbitkan sertifikat ya oleh BNSP melalui LSP. Jadi BNSP sendiri ini adalah fasilitator untuk assessment atau uji kompetensi di Indonesia ya, berdasarkan standar-standar yang ada di BNSP. Tapi untuk menguji langsung, itu diserahkan ke mitranya. Mitra inilah yang disebut LSP atau Lembaga Sertifikasi Profesi. Jadi BNSP itu sendiri nggak mengeluarkan sertifikat secara langsung, ya, kecuali sertifikat untuk asesor atau penguji. Ya, saya juga punya sertifikat asesor, nah itu langsung diterbitkan oleh BNSP. Tapi kalau sertifikat skema lainnya, yaitu diterbitkan oleh LSP, ya, yang sudah terdaftar dan sudah diakreditasi oleh BNSP. Nah, jadi sekarang ada banyak sekali LSP. Dan juga masing-masing LSP itu sesuai dengan bidangnya ya. Jadi nggak boleh LSP itu semua skema, nggak. Jadi dibagi atas bidang-bidangnya. Mungkin ada bidang K3, seperti ini kan K3. Lalu ada bidang perhotelan, bidang pertambangan, bidang migas, dan lain sebagainya. Ya, itu nanti dibagi-bagi. Jadi satu LSP ini hanya fokus kepada satu bidang. Ya. Nah, dalam bidang itu mungkin terdapat banyak sekali skema ya. Seperti K3 ini aja ada banyak sekali skemanya. Ya, termasuk mungkin bekerja di ketinggian ini termasuk salah satu skema daripada K3 ya, bidang K3 untuk BNSP. Sedangkan standar uji di BNSP nggak hanya SKKNI, tapi yang paling umum memang dipakai adalah SKKNI ya, yaitu singkatan dari Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Ada standar lainnya yaitu SKI atau Standar Kompetensi Internasional. Jadi BNSP juga mengakui standar-standar internasional tertentu. Dan kalau sudah diajukan ke BNSP, kemudian dipelajari, dievaluasi oleh BNSP, lalu kalau mereka setuju, mereka sahkan, maka itu menjadi standar juga di BNSP. Tapi sebutannya namanya SKI, karena diambil dari standar internasional. Lalu ada lagi standar juga buatan daripada organisasi atau instansi, namanya SKK, atau standar kompetensi khusus. Jadi SKK ini hanya berlaku kepada instansi atau organisasi tersebut ya. Seperti contohnya POP, itu SKK ya.
standar kompetensi khusus nomor 43 tahun 2016 yang dikeluarkan oleh SDM, ya, Energi Sumber Daya Mineral. Nah, jadi itu ada 3 standar untuk kompetensi di BNSP, yaitu SKI, Standar Kompetensi Internasional, SKK, Standar Kompetensi Khusus, dan SKKNI, Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Jadi kalau SKKNI ini bisa dipakai oleh semua bidang industri. Kalau SKK hanya industri tertentu atau untuk organisasi tersebut. Ya. Kalau SKI, mungkin untuk perusahaan yang ada hubungannya dengan mitra luar negeri. Ya. Kemudian BNSP adalah Badan Nasional Sertifikasi Profesi, yaitu suatu badan yang didirikan oleh pemerintah dengan tujuan melakukan uji kompetensi kepada seluruh pekerja di Indonesia, sehingga untuk melihat apakah mereka itu layak, ya, mendapat pengakuan atau kompeten atau belum layak. Ya. Sehingga ini merupakan saringan untuk menjadikan para pekerja Indonesia ini semuanya kompeten sesuai dengan bidangnya. Jadi itulah tugas BNSP, benar-benar berusaha memajukan sumber daya manusia di Indonesia, ya, agar sumber daya di Indonesia itu bisa bersaing di kancah internasional, baik saat mungkin bekerja di luar negeri, atau saat bekerja di negeri ini mungkin bersaing dengan tenaga-tenaga kerja dari luar negeri. Kalau nggak demikian, maka sumber daya manusia kita itu akan ketinggalan. Dan nggak bisa bersaing di luar negeri, dan juga mungkin nggak bisa bersaing di dalam negeri. Dan tentu itu dampaknya akan buruk, ya. Buruknya seperti apa? Ya, buruknya adalah akhirnya kita harus menggunakan tenaga kerja dari luar yang notabene gajinya itu mahal. Ya. Karena mungkin pajak dari negaranya dan sebagainya, dan itu akan jadi mahal. Dan itu akan merugikan dunia usaha di Indonesia. Tapi kalau kita bisa bersaing dan kemudian bisa diandalkan untuk menjadi tenaga kerja di dalam negeri, maka itu akan menguntungkan kepada dunia usaha. Ya. Dunia usaha maju, ya, bisa menyumbang pajak, dan kemudian dengan pajak ini pemerintah bisa membangun negeri kita. Jadi semuanya ada hubungannya. Kemudian Permenaker nomor 9 tahun 2016 ini adalah regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk bekerja di ketinggian. Jadi nanti silakan dibaca-baca, ya, SKKNI 325 tahun 2011 dan juga Permenaker nomor 9 tahun 2016, sehingga benar-benar paham nih apa sih yang diinginkan oleh pemerintah saat para pekerja bekerja di ketinggian. Soalnya kita tahu bahwa bekerja di ketinggian itu adalah suatu aktivitas kerja yang memiliki resiko kerja yang tinggi. Kenapa tinggi? Ya. Karena kalau terjatuh itu biasanya fatality, ya. Fatality itu cacat tetap atau meninggal dunia. Tapi ya rata-rata meninggal dunia. Ataupun kalau nggak meninggal ya jadi cacat gitu kan, karena ketinggian tersebut. Sehingga kalau kita pakai matriks resiko, ya, diukur berdasarkan probabilitasnya maupun severity-nya, maka bekerja di ketinggian itu termasuk pekerjaan yang berisiko tinggi. Mungkin probabilitasnya tidak besar, ya, tapi karena severity-nya atau tingkat keparahannya kalau itu terpapar atau terjadi sangat tinggi, sehingga akhirnya bekerja di ketinggian ini termasuk pekerjaan berisiko tinggi. Dan kalau kita pelajari pekerjaan berisiko tinggi, maka itu pengendaliannya harus lebih komprehensif, ya, dibandingkan dengan pekerjaan-pekerjaan berisiko rendah. Ya, sehingga pekerjaan berisiko tinggi ini harus melalui satu work permit atau izin kerja. Kenapa? Supaya benar-benar bisa diawasi pekerjaan berisiko tinggi ini agar tidak sampai menimbulkan kecelakaan kerja. Ya. Jadi bekerja di ketinggian itu pekerjaan berisiko tinggi yang benar-benar harus diawasi.
Nah, sebagai ahli ya, tentu di sini kalau yang langsung di lapangan itu adalah teknisi. Ya, jadi arti kata teknisi ini ya mereka langsung mengerjakan pekerjaan itu di lapangan. Nanti ada pengawas. Pengawas inilah yang mengawasi dan mengelola bagaimana pekerjaan di ketinggian itu bisa berjalan dengan aman dan lancar. Sedangkan ahli di sini adalah bagaimana melakukan evaluasi dan melakukan perencanaan dan sebagainya. Itu kerjaan ahli. Kalau ahlinya salah, ya bahaya juga pekerjaannya. Jadi semuanya ini saling berhubungan. Sehingga untuk ahli bekerja di ketinggian ini bagaimana bisa merancang pekerjaan di ketinggian itu benar-benar aman, bagaimana melakukan evaluasi sehingga ada perbaikan-perbaikan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja saat bekerja di ketinggian dan sebagainya. Nanti desain yang sudah dibuat oleh ahli itu akan dikelola oleh pengawas. Lalu pengawas akan mengawasi pekerjaan, akan mengawasi para teknisi. Kemudian teknisi akan menerapkannya di lapangan. Nah, itulah kira-kira ya. Jadi tanggung jawab daripada ahli ini juga tinggi ya. Karena salah dia merancang, salah dia melakukan desain ya untuk pekerjaan di ketinggian, tentu akibatnya fatal. Kemudian apa tujuan, fungsi, dan manfaat dari diklat? Jadi diklat atau pendidikan dan latihan ini adalah memberikan informasi ya bagaimana melakukan satu pekerjaan dengan baik, dengan benar ya. Kemudian bagaimana mengarahkan ya. Lalu bagaimana melatih sehingga para peserta diklat itu benar-benar paham dan menguasai semua ilmu dan skill atau keterampilan yang ada dalam pelatihan tersebut. Contohnya dalam hal ini ahli K3 bekerja di ketinggian. Jadi diharapkan para dalam ini benar-benar bisa menguasai materinya dan kemudian mampu menerapkan dalam pekerjaannya dan kemudian bagaimana mengembangkan pekerjaan itu menjadi lebih baik lagi ya. Terutama dalam bidang yang bekerja di ketinggian. Lalu apa fungsi, tujuan, dan manfaat dari ujian? Nah, ujian di sini adalah mungkin untuk pengakuan. Jadi pengakuan ini dibutuhkan ya supaya nanti mungkin ada proyek ya atau mungkin ada tempat lainnya mau kerja itu nggak perlu diuji lagi, melainkan tinggal melihat ya pengakuan yang sudah ada. Nah, kalau BNSP berarti diakui oleh BNSP dan BNSP adalah kepanjangan tangan pemerintah, berarti diakui juga oleh pemerintah. Jadi kalau dinyatakan kompeten akan dikeluarkan sertifikat ahli K3 bekerja di ketinggian, dan itu artinya suatu pengakuan ya. Suatu pengakuan bahwa yang memegang sertifikat ini sudah layak memegang sertifikat berdasarkan skema tersebut karena telah lewat suatu proses diuji dan dinyatakan lulus ya atau kompeten. Ya itu maksudnya ujian. Jadi di mana-mana ya kalau dalam jenjang pendidikan mungkin tiap tahun ada ujian untuk melihat layak nggak naik kelas gitu kan. Kalau nggak layak ya berarti tetap di tempatnya. Karena berarti dia belum bisa mencapai level yang lebih tinggi. Nah, gitu. Nah, kalau dalam pelatihan ya tentu itu satu pengakuan. Nah, pengakuan itu dalam bentuk selembar sertifikat. Itu gunanya nanti uji kompetensi ya. Jadi semuanya ini ada tujuan, fungsi, dan manfaatnya. Jadi benar-benar kita harus pahami dulu tujuan, fungsi, dan manfaat, sehingga pola pikir kita ini akan bisa dibentuk gitu loh. Kalau kita nggak mengerti tujuan, fungsi, dan manfaatnya, tentunya kita akan susah menguasai suatu ilmu ya, suatu ilmu atau suatu pelajaran. Jadi kalau kita ingin menguasai suatu ilmu atau pelajaran,
pahami dulu tujuan, fungsi, dan manfaatnya. Sehingga dari garis besar ini, kita bisa merambah ke detil-detilnya. Kemudian bagaimana cara menguasai satu ilmu dan keterampilan? Itu tadi. Untuk menguasai satu ilmu dan keterampilan, kita mulai daripada skop yang besar. Ya, skop yang besar. Kalau kita sudah menguasai ya skop yang besar ini, kita bisa menguasai detail-detailnya. Jadi kita kalau mau belajar, nggak bisa kita langsung kepada detailnya. Kita akan tersesat. Ya. Tapi kalau kita belajar, kita pahami dulu apa ini tujuannya, apa itu fungsinya, apa manfaatnya, ya, bagaimana latar belakangnya, kenapa orang menciptakan ilmu ini, ya, dan bagaimana nanti penerapan ilmu ini. Ya, itu garis besarnya. Lalu bagaimana ilmu ini dibentuk? Nah, kita nanti ada pokok-pokok pikirannya, ya, garis-garis besarnya. Itu harus dikuasai dulu, pahami dulu. Baru nanti setelah kita menguasai semua garis besar ini, kita bisa mempelajari detailnya. Nah, detail ini adalah bagaimana kita menjadi menguasai skill-nya, ya. Jadi expert dalam bidang tersebut. Kalau kita langsung diajarin ke detailnya, kita belum menguasai dasarnya ya atau garis besarnya, kita akan susah menguasai ilmu tersebut. Beda kalau kita melakukan penerapan ilmu. Ya. Saat ilmu kita terapkan, maka kita mulai dari detailnya, baru ke generalnya. Jadi kebalikannya, saat ingin menguasai satu ilmu, kita menguasai dari generalnya dulu, garis besarnya dulu, baru ke detailnya. Tapi saat kita ingin menerapkan ilmu tersebut, ya, kita mulai dari detailnya, baru ke garis besarnya. Contoh lampaunya kita arsitek ya, bagaimana menguasai ilmu arsitek, kita garis besar dulu, tujuannya apa, ya, fungsinya apa, manfaat, latar belakangnya. Lalu setelah itu, saat kita ingin menerapkan, ya, maka kita langsung membuatkan garis bagian besar gambarnya, ya, sampai ke detail-detailnya. Nah, lalu dari detail inilah yang akan kita terapkan, ya, kita bangun rumahnya. Kalau kita nggak mulai dari detail, langsung bagian umumnya, tentu pekerjaannya akan berkali-kali. Oke, bangun dulu rumah, oke. Setelah rumah jadi, oke, jaringan listriknya segala macam, bongkar lagi, pasang lagi jaringan. Jadi berkali-kali. Tapi kalau kita mulai langsung dari detail, oke, di sini nanti kita akan pasang listrik, sehingga kita akan siapkan tempatnya, ya, catnya belakangan, ya, berarti nanti bentuk rumah keseluruhan itu generalnya belakangan, tapi kita mulai dari detailnya. Nah, itu bedanya ya. Jadi cara menguasai ilmu itu dari general ke detail, kemudian cara menerapkan atau mengaplikasikan ilmu dari detail ke general. Ya, sudah ngerti ya. Kalau terbalik, ya kita akan tersesat dan akan susah, tidak akan bisa menguasai. Kalau kita ingin menguasai ilmu, kita lihat langsung ke detailnya, kita akan bingung sendiri ya dan menjadi gila sendiri gitu. Tapi kalau kita menguasai dari garis besarnya, generalnya, baru detail-detailnya, itu akan mudah. Sebaliknya, kalau kita ingin menerapkan dan mengaplikasikan ilmu ya, dalam pekerjaan, maka kita harus mulai dari detailnya, baru nanti ke generalnya atau ke umumnya. Karena kalau enggak, kita akan mengerjakan pekerjaan itu berkali-kali. Ya. Jadi, beda antara menguasai satu ilmu dengan menerapkan dan mengaplikasikannya. Kemudian bagaimana cara menghadapi ujian atau assessment? Ya. Untuk menghadapi ujian atau assessment, ini kita lihat ya, general dari satu ilmu.
Benar ada satu ilmu, ya garis besarnya, bagian-bagiannya, kemudian aplikasinya. Setelah kita pahami semuanya, maka kita siap untuk diuji. Kalau untuk detail-detailnya, yaitu mungkin perlu hafalan, ya perlu dihafal, makanya perlu dibaca berulang-ulang. Ada orang yang daya ingatnya kuat, berarti sekali baca dia mungkin langsung hafal. Ini soal hafalan ya. Tapi orang ada yang daya ingatnya mungkin tidak begitu kuat, dia harus berkali-kali baru dia bisa hafal. Jadi jangan berkecil hati kalau daya ingat kita lemah, ya kita hanya perlu menginvestasikan waktu kita lebih lama ya untuk menghafal. Cuman kalau ditanya pemahamannya, tentu kita sudah memahami. Nah, cuman rata-rata kalau ujian sih lebih kepada melihat bagaimana pemahaman, bukan kepada hafalan. Ya, kalau hafal itu bisa lupa, tapi kalau paham itu benar-benar nggak bisa lupa. Dan kalau kita paham akan satu hal atau suatu ilmu, kita bisa mengembangkannya, ya, berkreasi. Tapi kalau kita hanya hafal saja, kita nggak bisa mengembangkan ilmu atau pengetahuan tersebut atau berkreasi. Itu bedanya ya. Jadi lebih penting pemahaman. Tapi kadang-kadang orang masih ada ujian yang mengharuskan detail. Boleh kita tanya hal yang detail, tapi hal-hal yang penting detailnya. Karena biasanya kalau kita sudah paham satu ilmu, ya hal-hal yang detail, yang penting pasti kita akan hafal. Nah, jadi cara membuat soal ujian ya gitu. Untuk detail hafalannya, ya cari hal-hal yang penting. Jadi kalau ada orang buat ujian, hal-hal yang nggak penting, seperti nomor batch daripada kode produksi produk ini berapa. Wah, itu nggak penting. Nomor batch. Jadi nggak ada ngaruhnya waktu kita menguji orang dengan menanyakan hal itu. Kalau orang nggak bisa, ya wajar. Itu kan nggak begitu penting. Nomor batch itu mungkin antara satu produk dan produk lainnya akan berbeda. Nah, jadi kualitas suatu ujian itu juga adalah siapa yang buat materi uji tersebut, ya. Ya, kalau materi ujinya bagus, ya tentu hasil ujiannya juga bagus. Kalau materi ujiannya jelek, hasil ujiannya juga jelek. Jadi pengaruh loh ya cara membuat materi uji atau materi tes tersebut. Ya, ini dasar aja ya, supaya Pada Anoni mengerti mengenai latar belakang ya SKKNI, latar belakang regulasi peraturan perundang-undangan ya di bidang bekerja di ketinggian yang ini nih Permendakan Nomor 9 Tahun 2016. Dan tentunya juga dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 ya sebagai dasar hukum K3. Lalu paham apa arti diklat, arti ujian ya, dan kemudian bagaimana cara menguasai satu ilmu dan bagaimana cara menerapkannya. Ya, ini yang sebenarnya intinya. Percuma orang punya berlembar-lembar sertifikat, itu digunakan nanti untuk dunia kerja gitu loh. Ya, bukan koleksi. Ilmu atau sertifikat itu bukan untuk dikoleksi. Ya. Tapi untuk diaplikasikan. Ya. Aplikasinya kemana? Ya, dalam dunia kerja. Sehingga itu menjadi berguna. Kalau ilmu itu hanya dikoleksi, itu nggak akan berguna, nggak akan bermanfaat bagi orang lain, nggak akan bermanfaat bagi perusahaan, nggak akan bermanfaat bagi masyarakat dan bagi bangsa dan negara. Itu ya. Jadi ilmu itu memang harus bisa diaplikasikan untuk kepentingan orang banyak, untuk kepentingan negara. Oke, kita masuk kepada unit kompetensinya ya. Jadi di sini ada 11 unit kompetensi. Ya, kita akan bahas satu persatu unit kompetensi tersebut. Nah, yang pertama adalah ini ada kode unit ya.
Jadi kode unit ini yang membedakan antara tiap-tiap unit kompetensi. Tidak ada yang sama nanti untuk tiap unit kompetensi karena kode unitnya berbeda. Mungkin judulnya ada yang sama, tapi kode unitnya tentu bisa berbeda ya. Jadi kode unitnya adalah sesuatu hal yang spesifik dari satu unit kompetensi. Kemudian ada judul unit, ini akan menjelaskan mengenai apa ini unit kompetensinya. Lalu ada sedikit penjelasan tentang unit kompetensi ini, namanya deskripsi unit. Contoh nih, untuk unit kompetensi pertama, untuk K3 bekerja di ketinggian, kode unitnya KKK ya, atau K3, titik TG01 titik 001 titik 01. Nah, ini kode unit ya. Nggak ada, nggak bisa dijelaskan. Ini hanya pokoknya untuk membuat suatu kode aja. Kemudian judulnya ini, membantu pemenuhan perundang-undangan keselamatan dan kesehatan kerja dan persyaratan lainnya bekerja pada ketinggian. Baru nanti kita lihat penjelasannya. Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam membantu pemenuhan perundang-undangan K3 dan persyaratan lainnya bekerja pada ketinggian. Jadi, kalau menurut BNSP, seseorang dinyatakan kompeten ada 3 faktor. Ya. Pertama, knowledge atau pengetahuan, lalu skill atau keterampilan, dan attitude atau sikap kerja. Jadi kalau dia ada orang yang pengetahuannya hebat, keterampilannya luar biasa, tapi attitude-nya buruk, maka dia juga tidak bisa dinyatakan kompeten. Jadi sikap kerja juga berpengaruh terhadap kompetensi. Jadi apa gunanya orang hebat, orang penuh skill, tapi sering bolos kerja, ya, sering terlambat datang kerja, sering melawan. Nah, itu nggak ada gunanya. Jadi kalau mau dinyatakan kompeten, 3 hal ini harus menyatu ya, pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja. Nah, untuk ini berarti pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang akan membantu dalam memenuhi peraturan perundangan K3 ya. Ya, berarti tadi adalah Permenaker nomor 9 tahun 2016 dan Undang-Undang nomor 1 tahun 70. Dan persyaratan lainnya bekerja pada ketinggian. Persyaratan lain ini mungkin ada dipakai standar-standar lainnya, ya ini namanya persyaratan lainnya. Oke, kita lihat. Untuk unit kompetensi yang pertama ini, ada 2 elemen kompetensi. Jadi SKKNI dari BNSP, ini struktur bangunannya adalah satu unit kompetensi ini terdiri dari beberapa elemen kompetensi. Lalu setiap elemen kompetensi dijelaskan dalam kriteria unjuk kerja. Jadi nanti kalau seorang penguji atau asesor mungkin akan menguji berdasarkan ngelihat aja dari keseluruhan generalnya unitnya atau judulnya. Tapi mungkin mereka bisa menguji lewat yang lebih detail. Ya. Jadi biasanya diuji mungkin diambil dari yang menengah lah ya, elemen. Kalau ini bisa, maka next-nya pertanyaan dia akan nanya yang lebih detail. Tapi kalau diambil yang pertengahan di sini nggak bisa, dia akan memberikan yang lebih mudah, diambil dari unit kompetensinya. Berarti lebih mudah. Nggak bisa juga dia coba pertanyaan lainnya yang masih sama dan hubungannya dengan hal yang tadi ditanyakan, masih nggak bisa juga. Mungkin baru dinyatakan unit kompetensi ini belum kompeten atau BK. Memang akan berusaha dibantu ya, tapi kalau sudah berusaha dibantu, kasih yang lebih mudah juga masih nggak bisa, maka akan BK. Jadi dari satu skema itu mungkin terdiri dari beberapa unit kompetensi. Contohnya, ahli K3 bekerja di ketinggian ini ada 11 unit kompetensi. Itu skemanya ya, ahli K3 bekerja di ketinggian. Nah, untuk SKKNI nomor 325 ya tahun 2011 tadi ada 3 skema ya. Skema
ahli K3 bekerja di ketinggian 11 unit kompetensi, pengawas K3 bekerja di ketinggian 9 unit kompetensi, dan teknisi K3 bekerja di ketinggian ada 7 unit kompetensi. Nah, kalau skema-skema ini ada di dalam SKKNI, maka itu sudah diatur ya menjadi satu standar. Tapi kalau belum diatur, kita bikin sendiri skema-skemanya, maka itu dinamakan skema klaster. Kalau skemanya sudah ada dalam SKK ini, namanya skema okupasi. Tapi kalau belum diatur dalam SKKNI, lalu kita ciptakan sendiri, itu namanya skema klaster. Nah, di sini kalau saya lihat di SKKNI nomor 325 tahun 2011, nggak ada itu diatur mengenai ahli, pengawas, dan teknisi. Jadi karena tidak diatur dalam SKKNI, maka skema teknisi K3 bekerja di ketinggian, skema pengawas K3 bekerja di ketinggian, skema ahli K3 bekerja di ketinggian, ini termasuk skema klaster. Nah, ini ada dua elemen kompetensi untuk unit kompetensi yang pertama ini, yaitu menyiapkan perundang-undangan K3 dan persyaratan kerja lainnya pada ketinggian. Dan kemudian yang kedua, melaksanakan pemenuhan perundang-undangan K3 dan persyaratan kerja lainnya pada ketinggian. Jadi di sini fokus kepada regulasi peraturan perundang-undangan ya. Ya, kita tahu tadi regulasinya adalah Permenaker nomor 9 tahun 2016 ya tentang K3 bekerja di ketinggian. Itu aja fokus pelajari ya. Berarti menyiapkan regulasi ini plus Undang-Undang nomor 1 tahun 70, lalu melaksanakan apa yang ada di dalam regulasi tersebut. Nah, ini merupakan kompetensi bagaimana cara menyiapkannya, ya ini skill. Bagaimana cara melaksanakannya. Menyiapkannya mungkin bagaimana regulasi disiapkan, apakah diambil dari internet atau mungkin sudah ada di buku, atau kalau dari internet mungkin di print lagi. Nah, itu disiapkan. Lalu kemudian dilaksanakan apa yang tertulis dalam regulasi itu diterapkan, dilaksanakan di tempat kerja. Inilah keterampilan daripada unit kompetensi yang pertama. Kalau ada persyaratan lainnya, standar-standar lain yang dipakai oleh organisasi atau perusahaan, itu juga sama, disiapkan lalu kemudian diterapkan. Ya, inilah ya, skill atau keterampilan dalam unit kompetensi yang pertama. Ya. Menyiapkan peraturan perundang-undangan keselamatan dan kesehatan kerja atau persyaratan lainnya atau standar-standar lainnya, lalu kemudian melaksanakan atau menerapkannya. Nah, bagaimana menerapkannya? Ya mungkin dari regulasi itu mungkin disiapkan ya list petunjuk untuk yang akan diterapkan, sehingga saat menerapkannya itu lebih mudah karena sudah ada listnya. Nah, kemudian diterapkan satu persatu, dicek secara berkala ya bagaimana penerapan dan seterusnya. Itulah yang namanya kompetensi yang pertama ini, membantu pemenuhan perundang-undangan keselamatan dan kesehatan kerja dan persyaratan lainnya bekerja pada ketinggian. Lalu unit kompetensi yang kedua, ini mengenai mengidentifikasi potensi bahaya atau hazard kerja. Ya, ini berarti identifikasi nih, ya potensi bahaya tergantung dari pekerjaan apa yang dilakukan di ketinggian. Nah, tentu bahayanya akan berbeda-beda saat orang mungkin pekerjaan pengecatan gedung, ya, atau pekerjaan membersihkan gedung, atau pekerjaan menembok, ya, konstruksi, atau pekerjaan mengelas, tentu akan potensi bahayanya beda-beda. Yang sama adalah potensi bahaya terjatuh. Nah, itu aja yang sama semuanya. Jadi ini unit kompetensinya dituntut seorang calon ahli K3 bekerja harus mampu mengidentifikasi bahaya apa aja ya. Nah, ini terdiri dari 3 elemen kompetensi. Yang pertama, mempersiapkan identifikasi potensi bahaya
kerja. Yang kedua, melakukan identifikasi potensi bahaya kerja. Yang ketiga, menyarankan atau rekomendasi upaya pengendalian potensi bahaya kerja. Jadi sini pertama siapin dulu ya, bagaimana mau melakukan identifikasi. Ya, di sini yang disiapkan adalah prosedur, sarana untuk identifikasi, alat ukur mungkin dan sebagainya. Lalu sarana tersebut disiapkan ya. Pertama diperiksa apakah layak pakai, yang kedua disiapkan. Nah ini persiapan ya baru lakukan ya, melakukan identifikasi. Di sini faktor-faktor potensi bahaya kerja dijelaskan. Artinya dijelaskan itu mungkin sudah terdeteksi ya, apa aja potensi bahayanya ya, ditulis, dicatat, kemudian dijelaskan kenapa ini bisa terjadi, jadi lebih detail. Lalu kemudian prosedur identifikasi potensi bahaya kerja dilakukan. Jadi setelah kita lakukan prosedur melakukan identifikasi bahaya. Di sini kan sudah disiapkan, baru sini dilakukan. Nah, kalau di sini faktor-faktor inilah yang akan kita identifikasi ya, kita lihat faktor-faktornya, umpamanya tempat di workshop atau di tempat catering dan segala macam di kantor. Ini bagian-bagian faktor potensi bahaya semuanya. Baru nanti lakukan sesuai prosedur yang ada untuk mengidentifikasi di setiap tempat yang sudah kita list ya. Lalu setelah itu identifikasi potensi bahaya kerja didokumentasikan. Jadi semuanya ditulis, dicatat ya. Itu namanya didokumentasikan. Baru setelah itu memberikan saran upaya pengendalian ya, rekomendasi. Jadi bagaimana pengendalian bahaya, potensi bahaya tersebut supaya tidak sampai terpapar kepada para pekerja yang dapat menimbulkan kecelakaan kerja. Jadi pertama dijelaskan, artinya dipahami, ya, dipahami untuk nanti dikomunikasikan ya kepada seluruh pekerja. Ya inilah unit kompetensi yang kedua. Berarti sini ada skill bagaimana melakukan persiapan untuk identifikasi potensi bahaya, lalu kemudian melakukan identifikasi potensi bahaya, dan kemudian memberikan saran dan rekomendasi untuk pengendalian potensi bahaya tersebut. Ya, ini skill yang harus dikuasai. Kemudian unit kompetensi yang ketiga, menggunakan alat pelindung diri. Ya, ini ada 5 elemen kompetensi. Jadi bagaimana menggunakan alat pelindung diri? Pertama, identifikasi APD yang akan digunakan. Kira-kira apa aja yang akan digunakan ya, jenis APD segala macam. Lalu di sini siapkan juga prosedur penggunaan APD ya. Jadi bagaimana menggunakan APD tersebut, ada prosedurnya. Lalu kedua, menyiapkan APD ya. Jadi sini melakukan pemeriksaan APD tersebut ya. Lalu menerapkan penggunaan APD. Ini kemudian bagaimana penggunaan APD dijelaskan ya sesuai dengan prosedur yang sudah dibuat. Ya, kemudian dicek lagi ya. Dicek lagi, diperiksa oleh rekan kerja. Jadi setelah kita pakai, dicek udah benar atau belum. Lalu setelah itu, setelah memakai APD, menerapkan penggunaan APD, kita rawat supaya jangan cepat rusak ya. Di sini ada petunjuk bagaimana cara merawat APD. Kemudian ada list ya APD yang perlu kita isi. Jadi umpamanya list APD apa aja yang kita gunakan. Lalu kemudian APD itu disimpan. Jadi kita tahu APD aja apa aja yang ada ya. Jadi semuanya sesuai prosedur ya, penyimpanannya juga sesuai prosedur. Baru kemudian membuat report atau melaporkan penggunaan APD ya. Laporan itu mungkin kondisi APD kita ya. Lalu laporan itu tertulis. Nah, inilah skill untuk unit kompetensi yang ketiga. Ya, menggunakan alat pelindung diri. Mulai daripada identifikasi APD yang akan digunakan,
lalu menyiapkan, menerapkan, yang merawat, dan kemudian membuat laporan. Ini harus bisa dikerjakan ya oleh ahli K3 bekerja di ketinggian. Kemudian unit kompetensi yang keempat. Pak Mario, Ya, maaf Pak. oke, untuk unit kompetensi yang keempat. Memasang tangga portable di level dasar untuk digunakan naik turun. Jadi ini skill atau keterampilan memasang tangga. Tangga portable itu berarti tangga yang bisa dipindah-pindahkan ya, bukan tangga fix atau permanen. Berarti mungkin tangga biasa untuk naik turun, atau mungkin tangga yang ada di scaffolding, ya, tangga portable. Tangga di scaffolding itu juga kenapa bisa dikatakan portable? Karena walaupun mungkin di scaffoldingnya itu dibuat fix, tapi itu kan nanti bisa juga nanti tidak permanen, karena scaffolding juga nggak permanen kan, temporer. Jadi ini termasuk ke dalam skill ya, skill untuk bekerja di ketinggian. Nah, untuk unit kompetensi yang keempat ini ada 3 elemen kompetensi. Yang pertama, mengidentifikasi tangga, permukaan tumpuan tangga, dan tempat yang akan dicapai. Yang kedua, menyiapkan tangga portable yang akan digunakan. Yang ketiga, memasang tangga portable untuk digunakan. Jadi, ini adalah kompetensi bagaimana menggunakan tangga. Ya. Jadi, elemen kompetensi identifikasi tangga. Jadi, di sini kita bisa skill bagaimana bisa melihat ya, apakah ini bisa digunakan tangga ya. Kemudian mempelajari tumpuan, permukaan tumpuan tangga. Oke, nanti dasarnya ini apakah tanah gambut atau tanah keras dan sebagainya. Sehingga mungkin kalau tanah gambut atau kurang keras mungkin perlu penyangga ya. Dan penyangga itu juga harus kita hitung supaya tidak bergerak. Karena kalau pelang atau kayu yang menyangganya itu bisa bergerak, tentu tangganya bisa bergeser dan orang yang di atasnya mungkin bisa terjatuh. Nah, ini bagian dari skill untuk melakukan analisa. Untuk elemen kompetensi yang pertama ini, kriteria unjuk kerjanya adalah jenis-jenis tangga portable dijelaskan. Jadi memahami jenis-jenis tangga ya portable yang mudah dipindah-pindahkan. Ya, kalau kita lihat mungkin ada jenis tangga, ada yang langsung ke atas, ada yang bisa dilipat-lipat ya. Dan juga ada tangga untuk di scaffolding. Lalu permukaan tumbuhan tangga diidentifikasi ya. Nanti base-nya atau dasarnya kita bisa lihat permukaannya seperti apa, tanah gembur atau tanah keras atau semen dan sebagainya. Kalau tanah yang kurang keras tentu memerlukan penyangga lagi. Karena jangan sampai kalau kita pakai tangga portable nanti itu akan masuk ke dalam tangga dan akibatnya orang yang di atasnya mungkin bisa terjatuh. Lalu tempat yang akan dicapai diidentifikasi. Kita bisa mengukur tangga ini bisa mencapai ke atas nggak? Nah, di materi sebelumnya di teknisi sudah dijelaskan ya. Ini ada minimal ya. Ada minimal jangan sampai tangga itu pas di ujungnya. Jadi harus ada minimal ke atasnya supaya apa? Itulah menjadi tumpuan tahanan ya. Nah, nanti kalau kita mau atur sudutnya mungkin 75 derajat. Atau ketinggiannya 4, lebarnya 1, 4:1. Jadi kira-kira sudutnya membentuk 75 derajat. Itu sudut yang ideal supaya tangga itu tidak bergeser gitu ya. Kemudian teknik pemasangan tangga dijelaskan. Ya, nanti kalau umpamanya tangga memang di tempat yang agak mungkin mudah bergeser, kalau bisa ada tali untuk ngikatnya dulu. Nah, biasanya kalau di scaffolding seperti itu ya, diikat dulu, supaya tangganya tidak mudah bergeser. Nah, ini skill juga ya. Jadi mulai bagaimana analisa
pemasangan tangganya dan sebagainya. Lalu setelah kita lakukan analisa awal ini, kita siapkan tangga portable yang akan digunakan. Di sini tangga portable dipilih sesuai peruntukannya, lalu tangga portable disiapkan sesuai peruntukannya. Jadi setelah kita analisa, oh tangga ini cocok, pas, nah kita gunakan tangga portable tersebut. Setelah itu bagaimana skill untuk memasang tangga portable itu ya? Apakah tinggal diletakkan gitu aja, atau tangga lipat yang perlu diperpanjang lagi ya? Kemudian kita pelajari bagaimana kekuatannya, bagaimana dasarnya, pas nggak? Nah, jadi kalau semua sudah pas, baru kita pasang tangga itu sesuai prosedur ya. Jadi prosedur memang sudah disiapkan, mungkin di perusahaan bagaimana cara memasang tangga portable. Lalu mungkin perlu pengaman ya, diikat ya, supaya tangga itu tidak mudah bergeser. Lalu tangga digunakan sesuai prosedur, dan kemudian setelah selesai tangga dilepaskan sesuai prosedur. Ya, inilah unit kompetensi yang keempat ya, bagaimana menggunakan dan memasang tangga portable untuk pergerakan naik turun. Lalu unit kompetensi yang kelima, menggunakan alat penahan jatuh. Ini yang kelima ya, menggunakan alat penahan jatuh perorangan. Alat penahan jatuh perorangan itu bisa full body harness, bisa mungkin ya full body harness lah ya. Karena kalau alat penahan jatuh kolektif itu mungkin bisa berupa jala-jala ya. Jala-jala atau guardrail itu alat penahan jatuh kolektif. Tapi kalau perorangan ya biasanya full body harness atau half body harness ya. Nah, di sini ada 5 ya elemen kompetensi. Yang pertama menentukan alat penahan jatuh perorangan yang sesuai. Kemudian yang kedua menyiapkan alat penahan jatuh perorangan. Yang ketiga menggunakan alat penahan jatuh perorangan. Keempat merawat. Yang kelima melaporkan. Sama seperti APD jadinya ya. Ya, jadi dimulai daripada kita lihat jenis-jenis alat penahan jatuh perorangan. Lalu kemudian kita lihat yang sesuai nanti untuk yang akan kita gunakan dalam pekerjaan di ketinggian. Lalu kita siapkan ya. Kita cek kondisinya sebelum kita pakai, apakah layak pakai. Ya perhatikan, kalau dia memang sudah robek-robek, ya jangan dipakai lagi, mendingan kita diganti. Karena apa? Ya nggak diminta-minta, tiba-tiba terjatuh, kalau dia alat pelindung penahan jatuhnya sudah tidak layak pakai, robek, itu begitu terjatuh, kena sentakan, robeknya melebar, dan akhirnya terlepas ya. Jadi percuma juga pakai alat penahan jatuh perorangan. Dan setelah itu kita cek layak pakai, kita gunakan ya, menggunakan alat penahan jatuh tersebut ya dengan prosedur penggunaan alat penahan jatuh. Lalu kita pakai yang benar, karena dia lanyardnya juga ya, atau tali yang berhubungan dengan alat penahan jatuh itu harus dicantelin ke lifeline. Percuma kalau nggak dicantelin, ya. Itu saat jatuh ya jatuh juga bersama dengan alat penahan jatuhnya. Jadi lanyardnya harus dicantelin ke lifeline, karena kalau tiba-tiba terjatuh, lifeline itulah yang menahan ya melalui lanyard. Lanyardnya itu berhubungan dengan body harness-nya yang sudah kita lilitkan ke tubuh, itulah yang menahan tubuh kita. Jadi alat penahan jatuh itu tidak independen, ya harus ada berhubungan dengan bahan lainnya. Itu mungkin bisa diperhatikan di materinya, dan kemudian di videonya juga untuk teknisi itu sudah dijelaskan semuanya ya. Kemudian merawat, setelah itu kita rawat ya alat penahan jatuh itu supaya awet ya, dan
tidak cepat rusak. Karena kalau kita sekali pakai harus beli lagi, ya kosnya jadi gede nanti. Jadi setelah dipakai, dibersihkan ya sesuai prosedur, lalu kemudian disimpan sesuai prosedur ya di tempat yang nggak lembab. Kalau lembab, biasanya uap-uap air itu akan mudah merusakkan bagian-bagian daripada body harness itu sehingga menjadi lapuk ya, rapuh. Setelah itu kita laporkan ya, ini skill untuk membuat report untuk penggunaan alat penahan jatuh tersebut. Ya, ini unit kompetensi yang kelima. Lalu unit kompetensi yang keenam ya, bergerak sederhana mencapai lokasi kerja pada ketinggian. Jadi kalau kita lihat bergerak sederhana ini berarti pergerakannya tidak terlalu jauh. Ya, mungkin bergerak satu langkah ke kiri, satu langkah ke kanan, atau dua langkah lah ya. Lalu satu atau dua langkah ke depan dan ke belakang. Itu ya bergerak sederhana. Nah, ini bergerak sederhana mencapai lokasi kerja pada ketinggian. Di sini ada dua elemen kompetensi. Pertama, mengidentifikasi pergerakan sederhana pada ketinggian. Ya, di sini kriteria unjuk kerjanya jenis pergerakan sederhana dijelaskan dengan benar, lalu sarana pergerakan diidentifikasi, kemudian jenis pengamanan pergerakan dijelaskan. Lalu kemudian melakukan pergerakan sederhana pada ketinggian. Ini prinsip pergerakan sederhana yang aman pada ketinggian dijelaskan. Tali pengait penahan jatuh ya atau lanyardnya dikaitkan dengan benar pada sarana pengaman pergerakan permanen. Ya. Jadi ada lifeline ya yang permanen yang kuat. Kemudian bergerak naik maupun turun dilakukan sesuai prosedur. Lalu bergerak horizontal dilakukan sesuai prosedur. Jadi bergerak sederhana ini bergerak terbatas ya, baik itu vertikal naik turun maupun horizontal ya. Jadi bergerak terbatasnya itu karena apa? Karena kita harus ada tali pengait atau lanyardnya dicantelin. Nanti mungkin harus pindahin lanyardnya ke satu tempat lain lagi ya. Jadi kalau nanti lifeline-nya ada lifeline yang untuk vertikal ya, tegak lurus, ada yang horizontal. Nah, jadi tentu prinsip kerjanya antara lifeline vertikal dengan horizontalnya sedikit berbeda. Sehingga mungkin kita akan bergerak naik lalu pindahin lagi cantelannya. Nah, seperti itu ya, namanya jadi pergerakan sederhana. Pergerakan horizontal juga mungkin kita perlu pindah-pindahin lanyardnya dari satu lifeline ke lifeline lain mungkin ya. Itu namanya pergerakan sederhana. Jadi nggak bisa langsung ya, bebas begitu. Nah, ini berarti jangan lupa pergerakan sederhana nih, karena kalau kita lupa mencantelkan lanyardnya ke lifeline, tentu nggak ada gunanya memakai alat penahan jatuh perorangan. Ya. Jadi itu hal yang penting yang harus diperhatikan. Kemudian unit kompetensi yang ketujuh, bergerak bebas pada ketinggian. Ya. Jadi ini mungkin berbeda daripada tadi bergerak sederhana ya. Nah ini mungkin lebih bebas ya. Ini terdiri dari dua unit kompetensi juga. Jadi mengidentifikasi pergerakan bebas pada ketinggian dan kemudian melakukan pergerakan bebas pada ketinggian. Lalu sarana pergerakan bebas yang dapat digunakan dijelaskan, sarana pergerakan bebas diidentifikasi, lalu sarana pengamanan pergerakan bebas diidentifikasi, prinsip pengamanan bebas dijelaskan. Nah, bergerak bebas ini mungkin tidak pakai full body harness atau pakai full body harness tapi lanyardnya nggak dicantelin. Jadi bergerak bebas gitu. Lalu pengamannya apa? Pengamannya mungkin guardrail atau jala-jala ya.
Di sini untuk melakukan pergerakan bebas, kriteria jokernya prinsip pergerakan bebas yang aman pada ketinggian menjelaskan sarana pengamanan pergerakan sementara dengan menggunakan tali kerja dan tali pengaman sementara ya. Temporary working and safety line dipasang sesuai prosedur. Kemudian penahan jatuh fall arrestor dikaitkan sesuai prosedur pada sarana pengamanan dan pergerakan. Lalu naik turun dan berjalan menggunakan sarana pergerakan dilakukan sesuai prosedur. Jadi bergerak bebas ini juga bisa termasuk memakai full body harness, cuman lifeline-nya itu tidak terbatas, nggak kita pindah-pindahin ya. Jadi bebas. Beda tadi sama yang pergerakan sederhana. Berarti sebentar kalau kita naik harus pindahin cantelan lanyardnya ya ke lifeline-nya dan sebagainya. Atau kalau pergerakan horizontal harus mindah-mindahin juga. Itu berarti pergerakan terbatas. Kalau ini bebas. Jadi mungkin kita pakai full body harness, kita cantelin di lanyardnya, ini bebas ke kemana-mana. Kalau tadi bergerak sederhana mungkin kita cantelin lanyardnya ke satu titik ya, jadi nggak bebas jauh kemana-mana. Ataupun kalau kita cantumin ke lifeline-nya juga terbatas harus dipindah-pindahin. Nah, itu berarti pergerakan sederhana. Jadi bedakan antara pergerakan sederhana dengan bergerak bebas. Bergerak bebas tetap pakai full body harness, ya cuman lanyardnya dicantelin kepada lifeline-nya bisa bergerak ke sana sini, ya baik secara horizontal maupun kalau kita bergerak ke atas vertikal kita nggak perlu mindah-mindahin juga lanyardnya. Nah, itu bedanya ya pengertian dengan bergerak sederhana dengan bergerak bebas. Bergerak sederhana berarti cantelannya itu di satu titik ya, sehingga kita pergerakan terbatas. Atau kalaupun kita bisa bergerak, tapi kita harus mindah-mindahin juga lanyardnya. Itu namanya bergerak terbatas atau sederhana. Ini masalah bahasa aja ya, sederhana. Kalau sederhana saya jadi ingat rumah makan Padang gitu, ya. Rumah makan sederhana. Tapi kalau judulnya bergerak terbatas mungkin sebenarnya lebih cocok ya, bergerak terbatas. Kalau ini kan bergerak bebas. Kalau bebas dibandingkan dengan sederhana kan nggak nyambung. Harusnya tadi di unit kompetensi ke-6 itu bergerak terbatas gitu kan. Kalau sederhana ya kelihatannya bergeraknya sederhana, bergerak malu-malu kayak pengantin gitu kan. Nah, tapi kalau bergerak terbatas ya dengan bebas ya mungkin ini akan kelihatan ada hubungannya ya. Ya hanya masalah bahasa aja di unit kompetensi ke-6 tadi bergerak sederhana. Jadi kata sederhana ini kayak pola hidup sederhana. Harusnya menurut saya sih lebih tepatnya tadi judulnya di unit kompetensi ke-6 itu bergerak terbatas gitu. Nah, kalau di bergerak bebas ini berarti lanyardnya itu lifeline-nya bisa kemana-mana gitu kan. Nggak ke satu titik aja, dia bisa bergerak mengikuti pergerakan kita. Nah, itu beda. Kemudian unit kompetensi yang ke-8. Melakukan penyesuaian posisi kerja pada ketinggian. Ya. Ini posisi kerja. Berarti mungkin kita ada pindah-pindah posisi kerja gitu kan. Di sini ada dua elemen kompetensi juga. Yang pertama mengidentifikasi alat penyesuaian posisi kerja, ya. Kemudian menggunakan peralatan penyesuaian posisi kerja. Jadi kalau kita pakai alat pergerakan untuk naik turun itu biasanya ada ascender untuk naik, ada descender untuk turun. Itu udah dijelaskan di video itu untuk teknisi ya. Jadi ini mungkin ya untuk penyelesaian posisi kerja. Kalau kita pakai scaffolding itu bergerak horizontal, mungkin itu tadi bergerak bebas ya. Tapi kalau penyelesaian posisi kerja mungkin ini memakai alat ya. Alat penyelesaian posisi kerja diidentifikasi,
prosedur pemasangan alat penyesuaian posisi kerja dijelaskan, dan prosedur penggunaan alat penyesuaian posisi kerja dijelaskan. Lalu menggunakan peralatan penyesuaian posisi kerja, tali pengait penyesuaian posisi kerja dikaitkan pada full body harness sesuai prosedur ya. Jadi lanyard pada full body harness dikaitkan kepada ascender dan descendernya gitu kan. Tali pengait penyesuaian posisi kerja dipasang dari sarana pengaman sesuai prosedur. Lalu penyesuaian posisi kerja dilakukan sesuai prosedur. Jadi harus dibuat juga prosedur kerja untuk ascender dan descender ini ya. Tali pengait penyesuaian posisi kerja dilepas dari sarana pengaman sesuai prosedur, dan penambahan alat bantu untuk penyesuaian posisi kerja dilakukan. Jadi dengan ascender kita akan lebih mudah ya untuk bergerak naik, kemudian untuk bergerak turun juga dengan descender, karena itu nggak akan langsung bergerak turun jatuh bebas, enggak, dia akan tertahan-tahan ya, sehingga tidak membahayakan. Jadi ini kalau di Kemenaker namanya TKPK ya mungkin ya, tenaga kerja pada ketinggian. Jadi artinya yang menggunakan akses tali. Jadi tidak menggunakan platform atau menggunakan scaffolding. Ya, kalau tadi bergerak sederhana atau bergerak terbatas dan bergerak bebas, itu mungkin menggunakan scaffolding ya, atau platform, tempat pijakan. Kalau ini berarti skill atau kompetensi yang menggunakan akses tali ya, sehingga kita mungkin menggunakan ascender dan descender untuk mengatur posisi kerja kita. Ya ini juga menjadi bagian ya, tapi biasanya ini adalah teknisi. Kalau ahli mungkin biasanya bagaimana ngedesainnya, ada tempat-tempat tertentu untuk pergerakan dengan akses tali, dan bagaimana tempat pekerjaan tertentu yang menggunakan platform gitu kan, atau scaffolding. Kemudian unit kompetensi yang ke-9, menerapkan prosedur kerja pada ketinggian. Di sini ada 3 elemen kompetensi ya. Pertama, identifikasi syarat-syarat yang diperlukan untuk melakukan kegiatan pada ketinggian. Di sini berarti perlu prosedur kerja ya. Kemudian identifikasi lokasi kerja, lalu posisi pekerja relatif terhadap pekerja lain diidentifikasi. Jadi nanti bekerja di ketinggian kita harus lihat jarak antara pekerja gitu kan. Nggak mungkin pekerjanya saling dempet-dempetan. Ya. Kemudian melakukan komunikasi kerja pada ketinggian. Nah, berarti ini perlu prosedur komunikasi kerja ya. Atau komunikasi dengan isyarat tangan, atau dengan alat bantu lainnya, mungkin handy talkie dan sebagainya. Lalu kemudian mengisi buku kerja atau logbook. Ya, ini berarti prosedur kerja ya. Prosedur kerja ini artinya bagaimana melakukan pekerjaan tersebut pada ketinggian. Berarti kerjanya kan juga beda-beda, seperti yang saya sudah katakan di awal tadi. Ada pekerjaan mengecat, ya, ada pekerjaan mengelas, ada pekerjaan yang konkret mungkin ya, konstruksi, ada pekerjaan ya macam-macam. Jadi prosedurnya tentu berbeda-beda. Jadi harus menggunakan prosedur yang spesifik, namun ditambahkan di sini adalah di ketinggian gitu ya. Umpamanya mengelas di ketinggian, nah itu tentu beda dengan mengelas di tempat yang datar dan normal gitu kan, di bawah yang tidak ada ketinggian. Kemudian bagaimana prosedur komunikasi juga saat bekerja di ketinggian tersebut. Ini harus disiapkan. Lalu kemudian buku kerja atau logbooknya nanti diisi. Nah, apa gunanya logbook ini? Ya tentu akan menjadi arsip dokumentasi ya, supaya bisa dilihat catatan riwayat kerjanya. Nah, ini unit kompetensi yang ke-9 ya. Supaya para pekerja itu tahu prosedur kerjanya. Kemudian bagi ahli, bagaimana mendesain prosedur kerja yang benar
dan prosedur kerja yang tepat untuk digunakan oleh para pekerja atau teknisi yang akan bekerja di ketinggian tersebut, ya. Dan seorang ahli kemudian akan mereview apakah sudah benar, ya. Jadi jangan sampai nanti prosedurnya salah, tentu akan terjadi kesalahan juga di lapangan dan mungkin akan bisa berakibat fatality, ya. Dan juga komunikasi yang benar, ya. Jangan sampai komunikasinya salah dan itu dapat menyebabkan miskomunikasi yang tentunya dapat berakibat pada hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian ahli juga mendesain buku kerja, ya, supaya informasi apa aja yang ingin diketahui terkait pekerjaan di ketinggian ini nanti dimasukkan dalam buku kerja untuk dilaporkan. Ya, ini berarti penerapan prosedur kerja, dan bagi ahli bekerja di ketinggian ini bagaimana mendesain prosedur kerja yang tepat, ya, prosedur komunikasi, dan logbooknya. Jadi beda antara tugas daripada teknisi dengan ahli dalam unit kompetensi yang ke-9 ini, ya. Kalau teknisi mungkin benar-benar hanya menerapkan apa yang sudah ada, ya, prosedur bekerja di ketinggian. Kalau ahli nanti akan benar-benar mendesain dan kemudian mereview apakah sudah benar prosedur bekerja di ketinggian tersebut, prosedur komunikasinya, dan kemudian logbooknya. Kemudian unit kompetensi yang ke-10, menggunakan alat angkat barang ringan pada ketinggian. Ya, mungkin pakai katrol gitu, ya. Jadi ini juga satu skill atau keterampilan yang dibutuhkan, bagaimana katrol dipasang, ya. Terutama katrolnya digunakan mungkin untuk tempat bekerja yang pakai platform atau scaffolding. Jadi nanti di scaffolding itu di bagian pinggirannya dipasang juga ujungnya itu untuk katrol. Dan harus dihitung kekuatannya juga, ya. Lalu berapa berat maksimal yang akan diangkut oleh katrol tersebut. Nah, di sini ada 4 elemen kompetensi. Yang pertama, mempersiapkan alat angkat yang akan dipasang. Lalu yang kedua, memasang alat angkat. Yang ketiga, mengangkat barang ringan menggunakan alat angkat. Dan kemudian melaporkan penggunaan alat angkat. Jadi nanti untuk memasang katrolnya, ya ahli akan menyiapkan, ya, cara-cara dan gambarnya, dan mungkin di alatnya sudah ada gambarnya, tinggal direview lagi oleh ahli, apakah ini sudah benar, tidak berbahaya, dan sebagainya. Kalau para teknisi hanya tinggal untuk memasang gitu, ya. Jadi nanti untuk unit kompetensi ini beda tugas antara, oh kalau di teknisi nggak ada nih, ini kayaknya hanya untuk di ahli. Di ahli dan mungkin juga di pengawas, ya. Jadi nanti ahli bekerja dengan pengawas untuk menyiapkan alat angkat barang ringan, ya, pada ketinggian. Ya, alat angkat barang yang akan dipasang diidentifikasi, alat angkat diidentifikasi, lalu kelayakan peralatan pengangkatan diperiksa, ya, dicek dulu nih katrolnya. Lalu ruang gerak pengangkatan diidentifikasi, di mana tempat penempatan katrol ini yang efektif gitu, ya, yang tidak akan mengganggu pekerjaan. Kemudian alat angkat barang ringan disiapkan. Lalu di elemen kompetensi kedua, alat tersebut dipasang, ya. Lokasi pemasangan alat angkat ditentukan, alat angkat dipasang sesuai prosedur, lalu alat angkat yang sudah terpasang diperiksa, ya, dicek lagi, lalu alat angkat dilepas sesuai prosedur. Jadi mulai dari pasang sampai dilepas, semuanya sesuai prosedur. Lalu untuk penggunaannya mengangkat barang ringan menggunakan alat angkat. Jadi ada batasan beratnya, ya. Jangan berat karung 150 kilo pakai itu, ya. Kalau scaffoldingnya bisa terbalik juga, itu terjungkal scaffoldingnya. Ya paling yang ringan-ringan aja, ya, 5 kilo gitu, ya, maksimal mungkin. Barang ringan diikat sesuai prosedur, ya, barang ringan dikaitkan sesuai prosedur, barang ringan diangkat sesuai prosedur, barang ringan ditempatkan pada posisi yang stabil, dan akhir proses pengangkatan barang ringan dikomunikasikan. Lalu melaporkan penggunaan alat angkat tersebut, ya.
Jadi ada form yang sudah disiapkan, mungkin ahli akan menyiapkan ya desain dari formnya, lalu form ini diisi, hasil pekerjaan dilaporkan, dan hasil pekerjaan didokumentasikan. Ya, ini unit kompetensi yang ke-10 ya, menggunakan alat angkat barang ringan pada ketinggian. Kemudian unit kompetensi yang ke-11 atau yang terakhir, melakukan pertolongan pertama kegawat daruratan atau PPGD pada ketinggian. Pertolongan pertama kegawat daruratan. Ya, kalau jatuh dari ketinggian berarti memang sudah gawat darurat ya. Karena biasanya fatality itu. Di sini ada 3 elemen kompetensi. Yang pertama, menilai situasi kegawat daruratan. Yang kedua, mencegah memburuknya keadaan. Yang ketiga, melaporkan kegawat daruratan. Menilai situasi kegawat daruratan, ini kondisi korban dinilai, lalu lokasi kejadian diidentifikasi. Kemudian mencegah memburuknya keadaan, potensi memburuknya keadaan diidentifikasi, potensi memburuknya keadaan dicegah sesuai prosedur, pihak terkait dihubungi sesuai prosedur. Kemudian melaporkan kegawat daruratan, prosedur pelaporan dijelaskan ya. Jadi ada prosedur untuk pelaporan juga ke keadaan darurat ya, bekerja di ketinggian. Lalu formulir laporan kegawat daruratan diisi dan laporan kejadian didokumentasikan. Jadi di sini pertolongan pertama kegawat daruratan. Kenapa nggak dibilang pertolongan pertama pada kecelakaan? Karena kalau kecelakaan di ketinggian ya sama juga, udah keadaan darurat ya. Korban itu biasanya mungkin kalau nggak mati ya setengah mati gitu. Jadi ya itu harus segera menghubungi pihak terkait dan kemudian melihat kondisi korbannya. Ini potensi memburuknya keadaan diidentifikasi dan dicegah. Ya artinya diberikanlah bagaimana caranya. Kalau dicegah itu mungkin dibantu ya, jangan sampai ada bahaya lainnya atau orang-orang berkerumun ya, jadi dibatasin sambil menunggu tim pertolongan dari rumah sakit mungkin datang gitu ya. Nggak boleh di ini, nggak boleh ngasih CPR segala macam karena wah tulang-tulang yang sudah patah tambah hancur patah gitu. Jadi hati-hati ya, nggak bisa sembarangan orang terjatuh itu langsung dikasih CPR, napas buatan, nggak bisa. Ada ya paling hanya bisa apa, kasih garis lifeline ya, safety line untuk jangan orang berkerumun atau apa, atau bahaya lainnya dan sebagainya. Ya, segera menghubungi pihak rumah sakit ya untuk segera ini ditangani oleh pihak rumah sakit, lalu kemudian membuat laporan. Itu ya, jadi ini namanya keadaan darurat atau pertolongan pertama kegawat daruratan PPGD. Ya, inilah 11 unit kompetensi atau keterampilan yang perlu dimiliki seorang ahli. Ya. Yang nggak ada di teknisi, ini menggunakan alat barang ringan pada ketinggian, lalu ini nggak ada nih, melakukan penyelesaian posisi kerja pada ketinggian, kemudian bergerak bebas juga kayaknya nggak ada, memasang tangga portable juga nggak ada. Jadi 4 unit kompetensi yang nggak ada di teknisi dan hanya ada di ahli. Oke, kesimpulannya adalah seorang ahli bekerja ketinggian itu tugasnya selain membantu pengawasan, ya,
Juga dia melakukan desain perencanaan untuk tempat bekerja bagi para teknisi ya di ketinggian. Jadi kalau nanti memakai scaffolding, dia tentu akan bekerja dengan pengawas scaffolding untuk melihat konstruksi dari scaffolding apakah sesuai dengan pekerjaan nanti atau enggak ya. Jadi dia harus atur semua itu, kemudian dia menyiapkan segala prosedur dan alat pelindung diri dan memeriksanya, mengecek untuk memastikan ya mendesain mana yang cocok untuk digunakan oleh para teknisi bekerja di ketinggian. Kemudian dia mereview segala prosedur ya, apakah tepat untuk digunakan dalam pekerjaan tersebut. Lalu dia mempersiapkan supaya jangan sampai terjadi keadaan gawat darurat ya, atau kecelakaan terkait pekerjaan di ketinggian tersebut. Dan bekerja sama dengan pengawas bekerja di ketinggian untuk memastikan bahwa para pekerja bisa bekerja dengan efektif, aman, dan selamat. Ya, itulah kira-kira tugas daripada ahli K3 bekerja di ketinggian.